Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an mali ma aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser di yaumal qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Jadi kaki kita jemaah sekalian di yaumal qiyamah tidak akan bergeser sedikit pun sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur, dihabiskan untuk apa umur tersebut,
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang namanya umur manusia itu antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Jadi kesimpulannya, umur kita tuh singkat di dunia ini, jamaah sekalian. Kita semua yang hadir di sini akan merasa yang namanya kematian, akan merasakan yang namanya kematian. Suka atau tidak suka, kita pasti merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang menyatakan pasti mati, yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar dakhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dakhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyebutkan manusia itu, jamaah sekalian, tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, baru akan puas dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Kita ketahui jamaah sekalian, syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan ibunya mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak orang segar bugar, olahragawan, ada dokter khusus, check up rutin minum madu, sari kurma rutin. Ketika ajal sudah datang, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat, mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung kita pada siang hari ini masih hidup, rajin-rajin ke masjid. Mumpung kita siang hari ini masih hidup, rajin-rajin buka Al-Quran, baca Al-Quran. Mumpung masih hidup, rajin-rajin berzikir kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian, segar bugar paginya, siang meninggal dunia. Siangnya ngupi sama kita, sorenya meninggal dunia. Apakah tidak cukup maut mengingatkan kita? Nasihat terbesar kata ulama, maut. Terkadang kita nih jamaah sekalian, ada hati sedikit sombong, tidak nak ke masjid. Korun hartanya banyak, Allah laknat. Jangan gara-gara harta sedikit yang kita miliki sombong. Apa yang mau disombongkan jamaah sekalian? Titipan Allah harta jamaah sekalian. Ada jabatan sedikit, sombong, dan anak ke masjid. Jabatan titipan Allah. Namrud, Fir'aun, Allah laknat karena sombong.
La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Al kibru batul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Orang yang sombong, yang terdapat sedikit debu dalam hatinya. Para sahabat bertanya, apa itu sombong Rasulullah? Al kibr batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Laki-laki berjamaah ke masjid itu sunnah Rasulullah yang harus kita penuhi, makmurkan masjid Allah. Tapi karena mungkin jabatan, harta yang melimpah, sombong, la yadkhul jannah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu jamaah sekalian, orang paling bertakwa. Hatinya tenang, jiwanya tenang. Karena orang bertakwa itu tahu hidup di dunia tidak lama. Orang bertakwa itu tahu ada maut yang akan menjemputnya. Maka marilah jamaah sekalian, mumpung masih hidup, banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh banyak dosa. Kita tuh yang hadir sini banyak dosa. Salah satu dosa yang sering kita langgar adalah subuh kesiangan. Bahkan tidak subuh. Rasulullah menyatakan dengan jelas dalam sebuah hadis, kemunafikan yang nyata adalah tidak sholat subuh dan sholat isya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fihima la tauhuma wal habwa. Muttafaqun alaihi, Al-Bukhari wa Muslim. Sahih hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkong bahasa Belitongnya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian, subuhnya kesiangan, bahkan bablas tidak subuh. Itu pertanda kemunafikan dalam jiwa kita. Itu dosa tidak salat subuh. Betapa banyak subuh kita kesiangan. Itu pertanda jelas kemunafikan dalam jiwa kita. Orang munafik itu dalam sebuah riwayat itu paling dalam neraka ini jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita tingkatkan giroh semangat kita. Sadarkan jiwa kita. Wahai jiwa, kamu akan menghadap Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu umur jamaah sekalian. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu. Apakah ilmu sudah diamalkan? Ketika kita mengetahui sesuatu, maka amalkan itu ilmu. Ilmu yang hakiki adalah rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Orang yang berilmu memiliki keimanan yang dalam dadanya, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang berilmu ada iman dalam jiwanya, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin suap menyuap, karena dia tahu Allah mengawasinya. Ar-rashi wal murtashi, orang suap menyuap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa, orang berilmu ada iman dalam jiwanya, tidak mungkin tanda tangan yang korupsi, tidak mungkin. Karena dia ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita miliki, amalkan itu ilmu. Keutamaan ke masjid, amalkan ke masjid. Insya Allah, Allah beri bimbing kita, Allah beri keberkahan kepada diri kita. Yang ketiga, wa an malihi ma ainas tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, dari mana kau peroleh dan untuk apa kau belanjakan. Ini harta jamaah sekalian. Maka harta itu jamaah sekalian, walaupun sedikit tapi halal, itu barokah.
Apalah arti banyak, tapi dengan cara ar-rashi wal murtashi, suap menyuap, zolim demi Allah, itu seperti memberi bara api kepada istri kita, bara api kepada anak kita. Anak kita menjadi anak yang durhaka pada Allah karena apa yang kita berikan kepada keluarga kita dari harta yang haram. Maka orang berilmu dia mengetahui, walaupun dapat sedikit tapi barokah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Karena dia mengetahui Allah menyaksikannya, Allah mengawasinya. Maka harta itu hati-hati jamaah sekalian. Dan untuk apa kau belanjakan? Maka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad ini, tubuh ini. Kau habiskan untuk apa? Apakah untuk ke kafe atau ke masjid? Nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini melangkah ke tempat maksiat atau ke masjid? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kita ini banyak dosa jemaah sekalian. Dosa mata, dosa telinga, subuh ke siang tidak sholat subuh, kemunafikan yang nyata dalam diri kita. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, itu akan membersihkan noktah-noktah hitam dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.